إلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Selanjutnya sambil kita melanjutkan kitab kita, zikir kita, mari kita dengarkan kultum pada hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Haji Sutrisno. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahil alamin wa salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak sesepuh Jemaah Masjid Al-Ikhlas, Ketua DKM MJAI beserta jajarannya, dan yang saya hormati, cintai Bapak-bapak Jemaah Salat Subuh, dan juga ada ibu-ibunya barangkali Jemaah Salat Subuh Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahil alamin. Mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ini dalam keadaan suasana yang sehat, kemudian segar, untuk sama-sama dapat menghadiri atau melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan sekaligus tentunya ibadah-ibadah lainnya, termasuk mungkin mendengarkan kultum ini yang insya Allah saya harapkan ada manfaatnya bagi kita semua. Tanpa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita telah mendapat syafaatnya di kemudian hari ini. Bapak-bapak hadirin Jemaah Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, rupanya pagi ini masih diberikan kesempatan kepada saya, padahal saya pikir udah lewat Pak, karena tugasnya tanggal 29, udah lewat. Rupanya masih diingatkan lagi, Pak, besok ya, insya Allah Pak. Bapak-bapak jemaah sholat subuh yang saya hormati, tema kita untuk pagi hari ini saya pilih adalah bersyukur. Kalau yang lalu saya pilih adalah bahwa sholat itu adalah doa dan pengaruhnya terhadap kesehatan kita. Maka sekarang saya ambil yang biasa, yang sangat sederhana, yaitu bersyukur. Sebagai umat Islam, tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering mengucapkan setiap harinya, apakah kita sudah bersyukur hari ini kepada Allah? Tapi kita sendiri sebenarnya barangkali tanpa sadar lupa, atau apa sih makna bersyukur itu? Menurut kata bahasa, bersyukur itu artinya perasaan lega. Jadi itu
lega kepada atau rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subaidi dan Barawi pada bukunya yang dicetak tahun 2018 halaman 50 berjudul Tasawuf dan Pendidikan Karakter itu menyebutkan bahwa sebanyak 64 kali ditemukan kata syukur di dalam Al-Quran. Masya Allah, itu bukan main-main. Jadi memang ya kita wajib bersyukur. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan atau mengingatkan pada diri saya terutama dan mungkin bapak-bapak sekalian bahwa ada beberapa ayat yang sangat populer. Di antaranya itu adalah Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Itu sering sekali dibaca oleh Pak Ustadz, Pak Budi udah hafal benar itu. Yang artinya kira-kira, ingatlah ketika Tuhanmu memalukan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Kita berdiri bertolak dari situ, Pak. Jadi kita diingatkan bahwa kita memang wajib bersyukur. Syukur itu, Pak, sebenarnya ada 3 macam. Syukur yang dilaksanakan melalui hati kita, ucapan kita, dan badan kita sendiri. Sebagai contoh, setiap kita mendengarkan sesuatu yang merasa kita itu bahagia, tak lupa kita akan mengucapkan Alhamdulillah. Itu langsung oleh lisan. Lisan kita langsung mengucapkan Alhamdulillah. Kedua adalah syukur yang dilaksanakan oleh badan. Kita mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, kemudian kita jika ada kelebihan, mungkin ada yang berangkat umroh, ya, Pak Edi beberapa waktu yang lalu berangkat umroh, itu rasa syukur. Kita langsung melaksanakan ibadah umroh karena mungkin syukur atas sesuatu yang diberikan nikmat yang kita rasa melebihi dari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hati itu gerakan langsung, Pak, spontanitas dari hati kita bahwa kita itu langsung akan mengadakan seperti ini. Contohnya misalkan mau sedekah subuh, langsung kita gerakkan hati kita, digerakkan hati kita bahwa sebagai rasa syukur kita, kita langsung memberikan sedekah subuh. Itu juga merupakan rasa syukur. Saya akan mengingatkan lagi adanya surat Al-Baqarah ayat 152. Jadi Pak, mohon maaf, pada pagi ini lagi-lagi tidak ada tanya jawab, Pak. Jadi mungkin Bapak catat aja, kalau mau soal ayatnya nanti didalami atau minta penjelasan dari guru kita yang setiap minggu ketiga keempat, ya Pak Marino, itu adalah Pak Omar ya, Pak Omar. Surat Al-Baqarah ayat 152. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. 2 ayat, Pak, yang saya sudah ingatkan, termasuk saya pada diri saya sendiri, Pak. Tentunya mudah-mudahan aja ini juga dapat menggugah kita semuanya, Pak, untuk saling mengingatkan. Bapak-bapak hadirin,
yang dimuliakan Allah. Masih ada lagi satu ayat, itu surat An-Naml ayat 40. Itu ayat semut katanya. Terus kemudian atau lebih dikenal juga ayat Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah menceritakan banyak hal-hal yang berkenaan dengan semut Nabi Sulaiman, dan itu mungkin nanti diterangkan oleh Pak Sultan bahwa itu 93 ayat, dan saya hanya pilih ayat yang ke-40. Seseorang yang mempunyai ilmu dan kitab suci berkata, aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip. Ketika dia atau Sulaiman melihat singgasana itu ada di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhan untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau berbuat kufur. Nah, yang kita tekankan adalah lanjutan dari ayat ini. Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kufur, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Jadi Allah tidak mau tahu, Pak, mau kita bersyukur, mau tidak, nggak ada ruginya bagi Allah. Nggak ada, karena ya memang Allah telah ini mengatakan dalam firman-Nya, itu surat An-Naml ayat 40, bahwa jika kamu bersyukur, ya syukur itu untuk dirimu sendiri. Allah itu maha mulia, maha kaya. Jadi ini yang saya sampaikan di sini, yang saya sebut adalah ayat-ayat yang viral, yang artinya selalu biasa diucapkan oleh ustaz-ustaz, Pak. Jadi saya tidak mengupas seperti apa. Saya tambahkan satu hadis, Pak. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu. Contohnya, Pak, kita tadi pagi bangun rata-rata jam 3 atau jam 3.30. Kemudian seperti biasanya, saya yakin Bapak-bapak tetap melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Nah, itu kita bisa melaksanakan itu karena adanya nikmat waktu dan nikmat kesehatan. Itu hadisnya sahih. Hadis riwayat Bukhari. Untuk lebih jelasnya barangkali nanti bisa kita setiap hari Sabtu dapat membahas seperti apa sih gitu. Tapi salah satu nikmat dan salah satu bentuk syukur kita itu adalah bahwa kita bisa hadir di sini tadi di rumah melaksanakan ibadah sholat tahajud, kemudian sholat witir, maupun barangkali ada yang sholat hajat. Itu semuanya adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, contoh yang kedua, kita tahu atau kita sering nonton bareng PSSI main, timnas main. Begitu tim kita atau mereka menciptakan gol, itu langsung, Pak, hati, lisan, perbuatan atau badan melaksanakan syukuran. Syukur itu apa? Sujud syukur mereka, alhamdulillah, menegakkan tangan kanan, tangan yang depan, langsung sujud. Perhatikan, Pak. Apakah itu sudah merupakan doktrin daripada ini atau kesadaran mereka? Saya yakin kesadaran masing-masing, Pak. Itulah salah satu bentuk rasa syukur yang kalau memang dia sudah betul-betul ini langsung begitu dia bisa mencetakkan gol ke gawang lawan, pasti dia tuh akan langsung sujud syukur. Nah, barangkali yang sering juga saya alami sebagai contohnya lagi adalah khususnya mohon maaf bapak-bapak adalah pensiunan AP2. Itu siap tanggal 1. Begitu dengar di HP kita belum punya SMS BG,
Itu langsung ucapan pertama, alhamdulillah udah masuk. Masuk manfaat pensiun udah masuk. itu mesti itu, Pak. Itu rasa syukur kita itu, Pak. Itu saya lakukan. Alhamdulillah. Atau barangkali contoh lain, begitu kita mendengar anak kita mendapat promosi jabatan atau naik gajinya, atau misalkan dagangan kita laris manis. Begitu Pak Sarjono dengar, Pak hari ini warung habis Pak, laku, alhamdulillah. Pertama sekali kata-kata itu yang diucapkan itu adalah orang yang beriman. Karena memang setiap hari kita wajib bersyukur. Saya mohon maaf memberikan contoh lagi adalah di perusahaan tempat saya bekerja sekarang di Kurang Barat. Itu ada kebiasaan di sana. Apabila mendapat klien baru, maskapai penerbangan baru, maka sebagai rasa syukur, padahal mereka Pak direkturnya adalah dari agama lain, non muslim, direktur utamanya. Tetapi sudah bergaul dengan kita semuanya, sudah mendapat masukan dari kita semuanya, maka setiap ada klien baru mesti mengundang anak yatim piatu hari Jumat sore. Kemudian dan hari Jumat itu dilaksanakan Jumat Barokah. Jadi Jumat Barokahnya adalah dari mulai jam 12 itu di kantinnya perusahaan itu khusus untuk karyawan, khusus untuk karyawan semuanya itu diadakan makan gratis bagi karyawan selama satu hari itu. Dari mulai dari pagi, siang, maupun malam. Itu rasa syukur. Kemudian masih mengundang anak yatim. Ustadznya di sana tuh, ustadznya adalah Jaya Sulmana dari Masjid Al-Barakah. Itu tetap. Insya Allah Jumat depan ini juga, padahal Jumat kemarin baru aja mengundang anak yatim. Tiba-tiba saya dengar kabar lagi Jumat depan ini akan mengundang lagi anak yatim. Karena apa? Apalagi yang masuk? Alhamdulillah. Masih ada kata-kata alhamdulillah. Sehingga mereka masuk ke kita. Jadi yang kemarin apa? Saudi Arabia masuk ke kita. Jadi setiap ini langsung mereka sendiri Pak yang notabene bahwa direktur utamanya adalah non muslim, tetapi mereka juga melaksanakan itu Pak. Tapi ada juga yang lupa mengucapkan syukur sehingga dia menimbun harta terus. Itu ya karena ketamakan, keserakahan sehingga dia tidak bersyukur. Barangkali bapak-bapak ingat akan peristiwa bagaimana maklar Mahkamah Agung. Pasti tahu bapak-bapak itu Zarok Rikang. Dia itu selama 10 tahun dari 2012 katanya sampai 2022 mengumpulkan harta hampir 1 triliun dari hasil maklar. Dan itu disembunyikan di rumahnya beserta 51 kg. Apa yang kita petik dari situ? Bahwa hartanya dikumpulkan banyak, kurang banyak. Terakhirnya tergelincir juga gara-gara yang terakhir, yaitu masalah hakim di Surabaya. Pasti bapak-bapak sudah mendengar masalah itu. Bapak-bapak yang saya hormati, ada lagi satu ayat Pak yang mesti kita ingat Pak. Apanya nambah terus saya. Ini kalimat ini atau ayat ini adalah surat yang sering dibaca oleh Ustaz Zainal. Itu dalam surat Ar-Rahman ada 31 kali diulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa bi'ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Saya kalau ingat itu Pak, saya sendiri berdiri Pak. Bukan berarti itu hanya materi Pak, tetapi sedekah subuh kata Pak Ustaz Andika pada saat beliau
kultum di sini ada 5 keutamaan ya Pak ya. Itu kita didoakan malaikat, doa kita sendiri makbul atau dijabah, terus kemudian dosa kita dihapuskan, terus kemudian pintu neraka ditutup, kemudian satu lagi menerima pesanan juga bisa jawabnya. Ada 5 keutamaan. Jadi rasa syukur kita tentu kita sampaikan. Itu sebenarnya Pak, tanpa kita, kalau kita sudah terbiasa, tanpa kita dipaksa, tanpa kita ini, kita udah langsung hari ini apa? Bapak-bapak Ibu sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita berusaha senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita saling mengingatkan, saling menasihati, dan semoga untuk ini sendiri ada manfaatnya. Demikian untuk singkat ini, karena nggak boleh lama-lama Pak, dibatasilah waktunya. Demikian untuk singkat ini Pak, semoga bermanfaat kita semua. Jika ada yang salah, itu pasti dari diri saya sendiri, karena yang maha benar dan maha mengetahui datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna wassalatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ir amalina wa la tu'asmina yawmal qiyamati innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbuana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan min al-hawl wa rahmatan min al-maghfirah wa al-maut. Allahumma inna min sakaratil maut wa najatan minan nar wa al-afwa fil hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrur ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika.